Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kami temui dalam keadaan sehat sejahtera selalu. Dan untuk kali ini Cakap Dulu Tutorial akan memperkenalkan ya sebuah topik terkait dengan perancangan database untuk aplikasi pencatatan penjualan pulsa elektrik. Nah, ini sangat banyak juga peminatnya ya teman-teman. Di sini saya mencoba menyuguhkan salah satu karya terbaru saya ya terkait dengan pulsa elektrik. Ini sudah rilis ke-21 ya, artinya sudah mengalami 21 kali perbaikan ya. Teman-teman, di sini saya akan lakukan overview saja dulu ya. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah aplikasi terkait dengan apa istilahnya? Terkait dengan aplikasi penjualan pulsa ini ya. Jadi teman-teman di sini sudah lihat ya. Jadi saya lakukan overview dan mungkin sedikit coding-coding yang nanti akan saya sharing. Yang pertama adalah kita di sini membagi ya menjadi 3 poin utama ya. Seperti ini. Ya, 3 poin utama di dalam sebuah main form atau main window-nya. Jadi yang pertama di sini adalah bagian untuk transaksi pulsa ada di sini ya. Saya reset dulu. Nah, sini ada transaksi pulsa ya. Kemudian yang di sebelah kiri sini tadi ya. Kemudian di tengah ini adalah informasi ya. Untuk melihat datanya, ada yang misalkan datanya misalkan ya di sini ya. Ini kan datanya kebetulan muncul semua. Nah, kalau seandainya kalian membutuhkan data muncul semua tetapi kolomnya atau kotaknya ini terlalu pendek atau kurang lebar, maka di sini kita bisa mengarahkan dia menjadi vertikal ya. Artinya data yang kita klik di sebelah kiri akan muncul di tengah, dan ini pun kalau misalkan dia banyak datanya kita bisa jadikan 2 kolom ya. Ya teman-teman, bisa dimengerti sampai di sini ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan adalah untuk membuat apa istilahnya data jenis pulsanya. Nah, di sini seperti ini ya, juga sama tampil ya. Jadi sini ada 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 6 kolom. Jadi di sini ditampilkan di tengah menjadi 6 kolom. Jadi yang di tengah ini adalah display dari kedua data di kiri dan kanan. Ya, ini ya kita selalu akan lakukan perkembangan karena beberapa kali kita coba selalu ada apa istilahnya, ada keinginan untuk melakukan perbaikan. Oke, sampai di sini yang di sini teman-teman saya rasa sudah mengerti ya bagaimana cara menampilkan data sumbernya dari Excel. Nah, dianggap sudah tahu. Kemudian di sini juga sama. Jadi ada 2 tabel utama di sini ya. Di sini adalah tabel transaksi, kemudian di sini adalah tabel pulsa. Oke, di sini agak bergeser ternyata teman-teman ya. Maaf ya, sebentar saya perbaiki dulu. Oke, di sini sudah nampak semua. Jadi yang di sini adalah data tentang pulsa telepon ya. Nah, pertama teman-teman kita harus memastikan kolom ini ya, artinya informasi yang terkait dengan penjualan pulsa mulai dari ID, kemudian tanggal, kemudian provider, nah vouchernya, nomor HP, nama pelanggan, jumlah pulsa, harga jual, dan keterangan. Ini adalah informasi-informasi yang utama ya. Teman-teman bisa menambahkan sampai berapa kolom pun di sebelah kanannya, itu dipersilakan saja. Artinya adalah segini kita anggap sudah mewakili data yang ada ya di apa istilahnya di dalam transaksi tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus menambahkan di sini ya jumlah datanya di sini ya, sebelah kiri bawah teman-teman bisa menambahkan total datanya ya. Nanti saya kasih codingnya. Kemudian di sini adalah table transaksi adalah sheet yang aktif. Jadi ini didapat dari sheet transaksi. Kemudian yang berikutnya data aktif. Ini adalah kalau dia klik itu adalah lokasi daripada data aktif ya. Di sini dalam hal ini adalah data yang kita pilih ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini termasuk headernya. Berarti ini data kedua, data ketiga, data keempat yang seperti itu ya.
Oke ya. Nah, kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah di sini kalau kita nanti melakukan pilihan terhadap provider tertentu, misalkan Telkomsel. Nah, di sini kita bisa membuat total transaksi yang ada. Ini diambil dari jumlah pulsa ya. Ya, jumlah pulsanya di sini ya, total transaksinya ada 510.000 ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman hitung di sini jumlahin semua ada 510.000 ya. Kemudian jadi kita reset lagi. Nah, di sini ada tombol, ketika kita klik dia bisa menampilkan informasi di tengah ini ya. Jadi mulai dari ID transaksinya deal 1025, kemudian tanggal transaksi, provider, kemudian vouchernya, kemudian nomor HP. Ini contoh saja ya, contoh saja misalkan ya. Mungkin tidak ada yang tidak benar ini apa salahnya nomornya, tapi ini cuman informasi contoh saja ya. Kemudian di sini kita membuat tombol first, kemudian juga last, kemudian next dan previous ya teman-teman. Kita coba ya. Oke. Kemudian di sini first ya, kemudian di sini next dan seterusnya. Next ya. Jelas ya. Oke ya teman-teman, dia sudah menampilkan informasi tersebut ya. Di sini juga sama ya. Di sini ya. Oke, kemudian first juga sama. Oke, sampai di sini kita kemudian perlu menampilkan ini ya, menampilkan data yang ingin kita preview misalkan ya. Ini, nah di sini begitu kita preview dia akan ada menanyakan konfirmasi print, apakah Anda ingin mencetak data, tekan yes ya. Jadi di sini ada kan data yang akan mau kita printkan. Nah teman-teman harus pahami kode-kode ini. Nah kemudian di sini kita bisa juga membuat ya tanggal transaksi ya teman-teman. Nah seperti ini misalkan ya, tanggal 22 ya, kita bisa cari, kemudian tanggal 20 misalkan ya, coba kita cari tanggal. Nah ini teman-teman juga bisa memilih di sini ya. Jadi nomor berapa yang akan ditampilkan ya, atau tanggal berapa yang akan ditampilkan ya teman-teman. Ya sampai di sini cukup jelas ya. Nah di sini untuk memunculkan copyright ini contoh saja ya, contoh. Jadi selain untuk memunculkan logo copyright juga sebenarnya ada codingnya sendiri ya teman-teman. Nah yang berikutnya adalah kita membuat di sini total datanya ya. Total data tadi sudah ya, jumlahnya 43. Kita lihat di sini adalah delasnya 43 di sini, kemudian data aktif ke 43. Kemudian di sini juga sama sebelah kanan. Di sini ada 77 data dan data aktif ke 19 misalkan seperti itu. Oke. Nah, oke teman-teman ya. Oke, wah sini harus pelan-pelan karena nanti biar mudah dimengerti ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang di sini tadi sudah ya. Jadi kemudian di sini kita bisa membuat untuk memfilter data dengan menggunakan beberapa ini ya. Misalkan kita mau mencari nomor HP, mencari nama, mencari voucher, kemudian provider itu ada semua. Misalkan di sini 0812 ya. Kita memilih semua transaksi ya yang ada nomornya 0812 ya misalkan ya. Ya kalau mau dilanjutin lagi ya, dia akan semakin menyusut ya datanya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau mau dinolkan atau kita tinggal reset saja, dia udah kembali. Kemudian di sini kita mencari berdasarkan nama ya. Ya seperti ini misalkan ya. Ya Arjuna ya, kita dapat. Kemudian kita cari nama yang lain ya, kita dapat juga ya. Ya seperti ini Yudhistira misalkan, contoh saja ya. Itu ya misalkan ya. Kemudian kita bisa reset lagi. Kemudian di sini misalkan kita mau mencari vouchernya ya, simpati. Nah
dia bisa muncul juga teman-teman di sini. Jadi cukup canggih ya istilahnya untuk filteringnya nih ya. Jadi karena bisa diambil dari berbagai sumber ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Kemudian di sini providernya ini kan tidak semua ada ya. Saya contohkan saja yang sudah ada, misalkan Telkomsel. Nah, seperti ini. Nah, di sini pun sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya saya lupa tadi membuat di ini pun bisa difilter ya. Jadi bagaimana dia menghilangkan data duplikat. Ini PR buat teman-teman ya. Jadi istilahnya mengambil data sumber tetapi dengan cara ketika dia ditampilkan dia tidak sampai double-double seperti ini ya. Ini masih hal yang perlu saya perbaiki. Nanti saya perbaiki di rilis selanjutnya, kemudian reset. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya kita akan buka form transaksi ya. Nah, seperti ini ya, form transaksi ya. Ya, form transaksi seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi misalkan kalau kita klik di sini baru gitu ya, dia akan muncul datanya semua sini ya. Muncul data yang otomatis langsung ya. Ya, ini kira-kira yang harus kita apa istilahnya? Kita buat ya. Jadi lebih mudah kita dalam bertransaksi. Kemudian di sini data ini juga ada di sini, voucher, ada nomor HP dan seterusnya ya. Nama pelanggan. Nah, kemudian pada umumnya ya, ketika kita membuka suatu form, kita ingin sekali melihat informasi yang di dalam itu apa aja gitu ya. Kita bisa lakukan tampil semua seperti ini ya. Nah, ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara menampilkan kembali data ini di dalam informasi yang ada di atasnya ya, form ini. Kita bisa lakukan double klik ya. Nah, dia sudah muncul di sana teman-teman. Ya, ini juga misalkan untuk edit misalkan ya. Misalkan saya bikin ya lunas bro, misalkan seperti itu ya. Kita bisa edit. Ya, dia langsung data sudah berhasil diedit ya di sini ya. Ya, jadi cukup mudah dalam pengeditan kita ya. Kemudian ya ini juga mungkin perlu ditambahkan ya seperti ini. Kita pencarian data itu penting sekali ya teman-teman. Saya yang namanya pencarian data itu sebenarnya sangat-sangat krusial bagi saya. Jadi misalkan jadi kalau kita perlu tracking atau ada yang bertanya pulsa saya kenapa ini ya bermasalah, atau pulsa saya belum masuk, atau PLN saya belum masuk, pembayaran air saya belum masuk, listrik juga belum masuk, itu perlu kita tracking ya tanggal berapa gitu seperti ya. Di sini mungkin nanti akan saya tambahkan lagi tombol pencarian di sini untuk kesempurnaannya ya, tetapi untuk contohnya sudah saya apa istilahnya sertakan di depan tadi di form utama ya. Jadi di sini adalah data-data yang perlu kita lakukan double klik misalkan ya. Dia akan nanti datanya muncul di situ ya. Ya teman-teman. Ya sampai di sini dulu bisa dipahami untuk form transaksi pulsanya. Ya cukup. Ya di sini di koding-kodingnya sebenarnya ada. Ini sebenarnya kita baru perkenalkan yang overview-nya dulu ya. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Nah, kemudian untuk jenis pulsa juga kita di sini misalkan pilih misalkan PLN ya. Pilih PLN. Nah, seperti itu kita bisa reset. Kita pilih Mentari, ya dia munculkan Mentari, kemudian Indosat dan seterusnya ya. Jadi di sini kita bisa pilih. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengelola data pulsa sendiri ya. Untuk data pulsanya sendiri itu bisa kita ini ya teman-teman nanti ya, data pulsa seperti ini, kemudian tampilkan semua. Nah ini ya, ini seperti ini ya. Jadi kita bisa lakukan pengeditan, penambahan itu sudah langsung ya. Misalkan kita bikin Lancar Jaya misalnya ya, buat data ya. Nah di sini kita lihat ya, di sini sudah ada datanya ya yang berubah ya. Jadi kemudian kita lihat lagi di sini Lancar Oke misalkan kita bikin ya, sudah ada di sini ya teman-teman ya. Jadi sudah langsung berubah ya. Jadi kalau misalkan mengkey-in pun misalkan kita menambahkan data ini tinggal dipanggil lagi aja, misalkan ini kodenya punya siapa, dipanggil, kemudian kita tinggal ketikkan tambah data saja ya. Jadi demikian kira-kira. Ini vouchernya juga sudah ada ya. Ya. Oke, kita misalkan bikin seperti ini, tampil semua. Oke, untuk overview sudah, saya rasa sudah cukup ini ya teman-teman ya, cukup bisa dipahami. Nanti kita pingin belajar coding-coding. Nah di sini
kadang-kadang kita perlu juga memerlukan kalkulator ya. Kalkulator kita tambahkan di sini ya. Ya dia bisa menampilkan dengan cepat sekali. Kalkulator seperti ini ya. Ya, kita bisa melakukan transaksi misalkan ya. Ya sederhana-sederhana kita bisa menghitung misalkan ya 52.000 ditambah 60.000 transaksi misalkan ya, sama dengan seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat ininya. Nah, kalkulatornya ini pun ada yang scientific ya, dia kita bisa rubah seperti ini. Ini bawaan dari Windows ya, jadi enak sekali untuk kita bawa ya, di dalam perhitungan. Jadi di sini ada macam-macam ya, kita panggilnya dengan cara yang sangat mudah sekali ya. Oke, nah ini kita bikin misalkan scientific ya. Nah, oke teman-teman, jadi ya di sini kita bisa lihat ya. Oke, jadi transaksi yang ada seperti ini. Kemudian selanjutnya ya, nanti di tutorial yang berikutnya kita akan membuat bagaimana sebenarnya coding-coding yang ada ya. Oke, saya mungkin sebagian nanti akan saya ini ya, saya tes lagi untuk coding-codingnya ya. Untuk coding ya saya share sedikit ya, beberapa misalkan ya nanti. Jadi kita langsung masuk dalam codingnya saja. Di sini sudah saya sediakan tombol buka VBA code ya. Di sini sebelah kanan bawah. Untuk codingnya sendiri artinya begini ya. Kita untuk membuka ini sebenarnya semuanya bisa kita proteksi ya. Tergantung dari apa yang ingin kita proteksi di sana. Sehingga data-data tersebut, artinya ketika kita mau lakukan perubahan atau editing itu, misalkan di sini mau dibikin ya nama tokonya misalkan apa ya, misalkan di sini kita bilang Cakodol Pulsa misalkan ya, itu bisa kita setting sehingga nanti kalau misalkan ada yang berkenan atau apa ya, misalkan bisa di customize ya, ada yang ingin memiliki aplikasi ini sehingga bisa di customize ya. Oke, kita buka sendiri dulu kode di sini. Nah, ya di sini codingnya ya saya mulai dari form utama ya. Nah, pada form utama di sini saya buka coding yang kalkulator dulu ya. Cara membuka kalkulator. Nah, di sini caranya sangat mudah sekali teman-teman ya. Hanya dengan begini saja. Ya ini ya. Application. Ya, ini seperti ini ya. Ini saya sorot sekali lagi. Application titik activate Microsoft Application Index 0. Nah, itu yang pertama ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Itu teman-teman sudah bisa ya. Jadi membuat kalkulator hanya dengan membuat satu baris kode saja. Sangat mudah ya teman-teman ya. Kemudian yang untuk print preview. Ya. Print preview seperti ini saja ya. Jadi ya codingnya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, saya sorot ya, bisa di print screen. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Saya kembali lagi ke sini. Ya. Kalau misalkan nanti, nah di sini adalah yang perlu diperhatikan adalah, sebentar saya kembali lagi, di sini adalah sheet mana yang mau dibuka ya. Sheet 2 adalah sheet transaksi. Jadi sinilah kita membuka sheet transaksi ya teman-teman ya. Oke ya. Itu dapat sudah ya. Kemudian bagaimana sekarang kita membuat total data di sini ya. Untuk coding total data ya saya. Jadi total data ini akan muncul kalau dia nanti diklik ya. Ya di sini juga sama ya. Saya contohkan saja. Jadi membuat total data ya. Total data di sini. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Nah, di sini ya. Di sini teman-teman. Nah, ini saya sorot. Nah, inilah tabel transaksi adalah nama apa istilahnya, list box-nya ya. Ya, list box yang ada di sini. Ini adalah namanya tabel transaksi ya. Di sini sebentar ya. Sini tadi. Nah, kita namai dengan tabel transaksi ya di sini ya. Oke, teman-teman, saya ini dulu. Oke.
Ya, codingnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita sebut untuk menghitung jumlah row-nya. Jadi ini mulai dari sini ya. Saya sorot seperti ini. Nah, kita memerlukan beberapa nama label. Jadi label jumlah data 2, nama sheet 2. Ini adalah untuk yang tabel pulsa ya. Tabel pulsa yang di sebelah kanan tadi ya. Ini caranya seperti ini ya. Nah, untuk tabel pulsa ya. Jadi ini ringnya B2. Ini pertama adalah select dulu ini adalah sheet tabel pulsa. Ini sheet tabel pulsa. Pulsa ada di sini. Kemudian ini ya pastikan dulu kita select tentukan sheetnya, kemudian ringnya, ring B2 dan seterusnya di sini. Ya, ini coding-codingnya nggak perlu saya jelaskan, ini kelamaan ya. Teman-teman coba diikuti saja. Ya, nanti dipraktekkan sendiri langsung ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah membuat data aktif nomor berapa ya. Ini juga sama tadi ya. Codingnya sama saja ya. Di sini kan tadi kita sudah sebutkan tadi codingnya, kode-kodenya. Pertama di sini di bawahnya adalah, nah ini tadi label ini ya, jumlah total 2 ada I adalah I plus 1 ya. Ya, oke. Yang hijau-hijau ini adalah tidak perlu dihiraukan ya, karena ini adalah kita belajar dari sheet yang database yang lain, kemudian ini saya sertakan biar tidak lupa nih kalau masih ada kesalahan. Oke, kemudian berikutnya adalah menampilkan data transaksi. Data ini ketika diklik menuju ke kolom tengah ya. Oke, ini harusnya tadi tabel transaksi ya. Oke, saya tutup dulu. Ya, jadi pertama seperti ini ya, karena yang tabel tengah tadi digunakan oleh dua tabel ya. Jadi tabel kiri, tabel pulsa, tabel transaksi. Maka di sini kita clearkan dulu ya. Jadi pertama kali begitu kita klik yang kiri atau yang kanan, kita membuat kondisinya dia kosong dulu. Nah, ini ya, mengosongkan data. Jadi with form utama, ini namanya form tabelnya, ini nama tabel. Ini ya, ini nama tabel, nama form ya, maksud kami. Nama form, namanya form utama. Ya, kemudian di sini adalah data-data yang akan kita kosongkan. Baru kita masuk ke sini coding-codingnya. Nah, ini untuk pulsa ya. Ya, saya highlight sekali lagi seperti ini. Oke, bisa di print screen sekarang. Ya, jadi ini adalah pertama kita melihat dia kolom 0, berarti mulai dari kiri ID-nya. Jadi 1 2 kolom 0 1. Jadi totalnya sebenarnya ada 6 kolom ya. Kita perhatikan di sini ya. Di sini di propertiesnya dia ada kolom countnya ada 6 ya. Sebelah kiri ini saya lihat di bagian properti datanya dia ada 6 kolom ya. Jadi di sini ada 6 kolom. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara menampilkan label waktu ya teman-teman ya. Label waktu dan tanggal itu diambil dari ketika dia deactivate ya. Nah, ini cara membuat begitu user form deactivate, ini seperti ini. Untuk membuat kode copyrightnya ada karakter C nya itu diganti dengan CHR169 ya. Jadi karakter daripada copyright itu adalah CHR169. Kemudian sini label waktu caranya begini ya. Jadi call ini kita sebut dengan maju jalan seperti ini. Ini privatnya seperti ini. Ya. Ini saya ini dipanggil dari sini ya. User activate. User activate kemudian maju jalan ya. Maju jalan ini ya. Nah, ini seperti ini coding-codingnya. Tinggal ikuti saja ya. Label teks berjalan tadi yang misalkan copyright tadi ada tulisan dari kanan ke kiri. Ini codingnya seperti ini. Ya. Oke. Label waktu tinggal ini pukul, format time, HH, MM, SS, AM, PM. Kemudian label tanggal, format date, DDD, DDD. Jadi ini untuk memunculkan hari, ini adalah memunculkan tanggalnya. Oke teman-teman. Ada lagi nggak kira-kira ya? Label waktu, label data sudah, preview ring sudah. Nah, sekarang ini
uh, memunculkan ini ya, filtering saya kasih sedikit. Nah ini filtering begini, ini perhatikan dengan baik, ini bisa sorot di sini. Misalkan kita mencari txt cari nomor HP ya, jadi untuk mencari nomor HP seperti ini coding-codingnya ya. Jadi txt cari nomor HP adalah yang bagian data yang akan kita ketik ya. Sini adalah input data pencarian ya, pencarian di sini. Oke. Nah, seperti ini kode-kodenya ya. Ya, sini tabel transaksi ya. Dan seterusnya ya. Bisa cukup jelas ya, teman-teman. Jadi di sini, kemudian di sini teks nomor HP jangan lupa selalu ini ya, yang sama-sama tuh diperhatikan 1, 2, kemudian di sini lagi 3. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman sampai di sini. Dari screenshot. Untuk data transaksiku ini, teman-teman bisa membuat sebuah apa istilahnya, tabel dari data yang teman-teman istilahnya yang butuhkan ya. Misalkan datanya dari kolom A sampai kolom B, kolom G misalkan sampai paling bawah sampai data terakhir misalkan data 10.000, itulah teman-teman ubah menjadi sebuah tabel dengan nama data transaksiku ya. Teman-teman bisa buat, itu tidak dibahas di sini karena itu bagian yang paling dasar ya, jadi tidak dibahas untuk itu. Oke. Jadi misalkan kalau untuk yang lain ya, misalkan di sini sekarang pilih nama provider ya, Nah ini caranya seperti ini. Tinggal di sini aja teman-teman ya. Poinnya ada di sini ya, silahkan di screenshot. Nah untuk membuat data sumbernya sendiri juga tidak dibahas ya, karena cukup mudah ya untuk tapi bagi ini saya cari provider ya, di sini cari provider. Nah ini raw source-nya ngambil dari sini contohnya ya. Nah ini pun masih perlu dimodif lagi ya. Jadi modif untuk menghilangkan duplikasi ya. Nah, jadi misalkan tidak nanti saya akan note ini jadi untuk perbaikan ke depannya ya. Oke, kita kembali ke sini, kemudian kita jalankan lagi. Nah ya untuk ini belum ya, untuk first sampai last ya. Untuk first dan lastnya belum ya. Saya nanti ini dulu ya, teman-teman nggak penasaran ya. Ini bagaimana cara membuat tombol first, last dan ini ya. Tombol first dan last di bawah sini ya. Oke, nah sini. Nah ini CMD first. Oke. Nah ini misalkan bikin tombol firstnya seperti ini ya. Ya teman-teman. Kalau ya di sini kenapa sering saya membuat data cadangan ya. Kadang-kadang dia tidak semuanya berhasil ya. Kalau ini kode ini berhasil, misalkan kode ini tidak berhasil, maka gunakan kode yang kedua ini. Ya. Jadi itu ada beberapa cara karena mungkin terkait dengan ya semua data-data yang ada di dalam atau VBA yang ada di dalam ini kita gunakan. Jadi kita harus menggunakan variasi yang lain ya. Oke, sudah dites. Kemudian untuk lastnya seperti ini teman-teman ya. Ini sebenarnya codingnya cuma ini aja ya, cuma 4 baris ya, bisa di print screen juga. Oke, untuk last. Kemudian nextnya seperti ini juga. Nah, go to the next in the list box ya. Nextnya ya teman-teman bisa print screen ya, atau mungkin di pause dulu biar bisa dilihat ya. Kemudian untuk previewnya seperti ini. Nah, preview seperti ini. Oke, yang saya blok. Nah, jadi oke, teman-teman sudah dapat semua ya untuk informasi ininya ya. Jadi untuk pembuatan tabel untuk utamanya teman-teman sudah dapat informasinya. Ya, ini adalah part 1 ya, saya bilang. Jadi part pertama teman-teman sudah bisa menyelesaikan beberapa coding yang ini. Nah, di sini sebenarnya juga
ada yang kita bisa buat bagaimana caranya memunculkan form. Ketika form utama itu muncul, itu sebenarnya dia bisa dibuat menjadi lebarnya penuh ya. Itu lebarnya penuh, ada dengan menggunakan zoom atau dengan tidak menggunakan zoom. Artinya kalau tidak menggunakan zoom, itu misalkan ada bagian yang tersisa, dia akan menjadi kosong saja. Tetapi kalau dia menggunakan zoom, maka bagian yang tersisa dari form tersebut dia tidak ditampilkan. Jadi hanya menampilkan benar-benar konten atau isi daripada form yang sudah ada informasinya ya. Jadi kita men-setting lebar form dan juga tingginya itu juga harus disesuaikan nanti. Kita butuh trial ya. Terutama khususnya di layar komputer yang berbeda. Kita menggunakan di sini misalkan menggunakan laptop atau menggunakan PC, itu pastinya akan berbeda caranya ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tahap yang pertama. Ya, mudah-mudahan nanti setelah saya perbaiki lagi kekurangan ini, database ini bisa kita lakukan untuk sharing informasi yang lebih lanjut lagi. Oke, teman-teman, terima kasih atas ininya ya, atas view dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe dan juga like ya, dan juga share ke teman-teman dan kasih komen sehingga informasi ini akan selalu berlanjut ya. Oke teman-teman, di sini tadi teman-teman mungkin melihat ya, kenapa tadi kok kolomnya ini sering bergeser ya. Jadi teman-teman memang harus perhatikan di sini kadang-kadang ada ketimpa. Jadi setiap kali kita buka codingnya ya, buka codingnya seperti ini ya, itu dipastikan lagi kita set sama ya. Misalkan tadi di sini dia tingginya 288,75, di sini tingginya 291 ya, kita setting lagi misalkan 288 ya, 288 misalkan di sini ya, tingginya kita samain lagi. Di sini juga kita bikin 288 ya. Ya, kadang-kadang dia berubah sendiri karena mungkin kita klik-klik ya, gak sengaja dia kesenggol dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, jadi sudah kita setting lagi tadi. Oh, ini masih tadi ada yang koma-komanya mungkin tidak begitu pas. Ya. Demikian teman-teman untuk kali ini, pertemuan kali ini. Jadi saya anggap teman-teman sudah bisa memahami konsep dasar ya daripada pembuatan ini database ya. Ini copyright ini juga tulisan bisa tadi bergerak dari kiri ke kanan ya. Nah, selanjutnya mungkin tambahannya adalah teman-teman kalau misalkan mau menambahkan misalkan lebih ini lagi, menambahkan misalkan di sini voucher ya, setiap kali diklik itu ada fotonya ya. Misalkan kalau Telkomsel, logo Telkomsel yang muncul dan sebagainya. Tapi itu bagi teman-teman yang menyukai ada foto ya. Nah, tapi di sini dengan cara begini kita sudah bisa membuat apa istilahnya aplikasi dan melakukan filtering dengan sangat baik sekali. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa selalu like dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol ini ya, lonceng, sehingga nanti apapun informasi yang kami buat selanjutnya teman-teman mendapatkan informasi kami yang terbaru. Selamat mencoba, selamat belajar, semoga